Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Gimana? Sudah siap? Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak jangan lupa mengisi daftar hadir supaya ibu tahu kehadiran kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, karena kedisiplinan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu juga menjadi penilaian. Untuk materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pembagian region di benua Asia. Masih ingat ada berapa kawasan di benua Asia? Ya, ada 5 kawasan, yaitu kawasan Asia Timur, kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Selatan, kawasan Asia Tengah, dan kawasan Asia Barat. Dan ada tugas yang diberikan kepada kalian. Terima kasih anak-anak yang sudah mengirimkan tugas, tetapi ada juga yang belum mengirimkan tugas. Ibu masih tunggu untuk tugas kalian. Walaupun terlambat, tapi tetap ibu terima, karena nanti ada penilaian. Siapa yang mengirimkan tepat waktu berarti itu disiplin dan tanggung jawabnya bagus. Tapi daripada tidak mengirimkan tugas, ibu masih menunggu tugas kalian. Kemudian sedikit koreksi mengenai tugas yang anak-anak kerjakan, karena ada yang mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang ada, yaitu kalian mencari negara-negara dan ibu kota yang tersedia di dalam tabel dan menempatkan dalam kawasan masing-masing. Ada 25 negara dan 25 ibu kota. Dan tiap-tiap kawasan ada 5 negara, sehingga semuanya ada 50. Penilaiannya 50 kali 2, yang benar semua mendapat nilai 100. Tetapi ada anak-anak yang mengerjakan tugas tidak sesuai dengan perintah yang ada, yaitu menuliskan semua negara-negara yang ada di tiap-tiap kawasan. Berarti itu tidak sesuai dengan perintah atau petunjuk yang ada. Tapi tetap terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas. Ya, itu sedikit review untuk materi sebelumnya. Kita akan masuk materi berikutnya, yaitu materi hari ini. Kita akan berbicara tentang pembagian region di benua Amerika. Ya, ini peta benua Amerika. Apakah kalian masih ingat? Amerika Utara itu merupakan bagian dari daratan Laurasia, sedangkan Amerika Selatan itu merupakan bagian dari daratan Gondwana. Masih ingat? Ya, itu tadi materinya, pembagian region benua Amerika. Kemudian, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di hari ini setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pembagian region yang ada di benua Amerika. Yang kedua, menemukan negara-negara beserta ibu kotanya dari masing-masing kawasan. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kondisi sosial dan budaya dari masing-masing kawasan. Kemudian tugas keterampilan menggambar peta benua Amerika. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan ya. Anak-anak mungkin sudah tahu, sudah pernah membaca bahwa benua Amerika ditemukan oleh seorang penjelajah berkebangsaan Spanyol yang bernama Christopher
Columbus pada tahun 1492 ya. Pada waktu itu Columbus mengira sudah sampai ke India karena yang menjadi tujuan pertama adalah mencari negara India. Oleh karena itu penduduk yang ditemui di tempat itu diberi nama suku bangsa Indian yang merupakan penduduk asli benua Amerika. Columbus hanya sampai di Kepulauan Bahama. Kemudian dilanjutkan oleh penjelajah berikutnya, yaitu Amerigo Vespucci, penjelajah berkebangsaan Italia. Ya, ini gambar Columbus dan inilah Amerigo Vespucci. Dan nama benua Amerika itu diambil dari nama Amerigo Vespucci. Baik. Kemudian benua Amerika itu merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Kemudian benua Amerika dibagi menjadi 4 region atau 4 kawasan ya. Yang pertama yaitu kawasan Amerika Utara, ada 2 negara. Yang kedua kawasan Amerika Tengah, ada 8 negara. Yang ketiga kawasan Amerika Selatan, ada 13 negara. Dan yang keempat kawasan Laut Karibia, ada 11 negara. Ya, ini adalah peta Amerika Utara. Ya, Amerika Utara ada 2 negara tadi. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Ini peta Amerika Serikat yang beribu kota di Washington DC. Kemudian negara yang kedua adalah Kanada. Ya, yang kedua adalah Kanada yang beribu kota di Ottawa. 2 negara yang ada di Amerika Utara ini termasuk dalam kelompok negara maju. Kemudian di sini juga tertulis United States atau negara bagian dari Amerika. Anak-anak tahu di sini ini negara bagian apa? Ya, ini adalah Alaska. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari Amerika Serikat yang letaknya terpisah. Kemudian ini ada Greenland. Ingat, Greenland adalah pulau terluas di dunia. Dan disinilah lokasi Samudra Arktik, yaitu di Kutub Utara. Baik, itu tadi kawasan Amerika Utara. Kemudian ini ada satu fenomena alam yang ada di kawasan Amerika Utara. Tahu ini air terjun apa? Ya, ini adalah air terjun Niagara, air terjun terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara negara Kanada dan negara Amerika Serikat. Ya. Kemudian kawasan Amerika Utara ini merupakan bekas jajahan negara Inggris, sehingga mayoritas penduduk di Amerika Serikat dan Kanada memeluk agama Kristen Protestan dan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi dari kedua negara tersebut. Kemudian berikutnya yaitu kawasan Amerika Tengah. Ya, ini kawasan Amerika Tengah, dia yang terletak dari Amerika Utara sampai dengan Tanah Genting di Panama. Kemudian kawasan Amerika Tengah dibagi menjadi 8 negara. Yang pertama adalah negara Belize di sini yang beribu kota di Belmopan. Kemudian yang kedua adalah negara Costa Rica yang beribu kota di San Jose, dan yang ketiga adalah negara El Salvador yang beribu kota di San Salvador. Kemudian yang keempat adalah negara Guatemala yang beribu kota di Guatemala City. Kemudian yang keempat adalah negara Honduras yang beribu kota di Tegucigalpa. Dan keenam negara Meksiko yang beribu kota di Mexico City.
Yang ketujuh adalah negara Nicaragua yang beribu kota di Managua, dan yang kedelapan adalah negara Panama yang beribu kota di Panama City. Kemudian ini salah satu kenampakan peninggalan kebudayaan suku Aztec yang ada di negara Meksiko di Amerika Tengah. Kemudian kawasan ini terletak di antara Amerika Utara hingga Tanah Genting Panama. Wilayah ini dahulunya merupakan jajahan Spanyol, kecuali Belize yang merupakan jajahan Inggris. Sehingga bahasa Spanyol menjadi bahasa resmi di negara-negara yang ada di kawasan ini, dan penduduknya mayoritas memeluk agama Katolik. Itu tadi kawasan Amerika Tengah. Yang ketiga adalah kawasan Amerika Latin atau Amerika Selatan. Ada 13 negara. Yang pertama adalah negara Argentina, paling selatan dari benua Amerika, yang beribu kota di Buenos Aires. Yang kedua adalah negara Bolivia yang beribu kota di La Paz. Yang ketiga adalah negara Brasil yang beribu kota di Brasilia. Yang keempat negara Chili. Ya, negaranya kecil, memanjang, berhadapan dengan Samudra Pasifik, dan di Chili inilah terdapat Gurun Atacama, dan wilayah ini merupakan wilayah terpanas di dunia, ya, di negara Chili. Kemudian negara Kolombia beribu kota di Bogota. Kemudian negara Ekuador beribu kota di Quito, dan negara Guyana beribu kota di Cirebon. Kemudian ada negara Guyana Perancis, ada Guyana Perancis beribu kota di Cayenne. Kemudian ada negara Paraguay, negara Paraguay beribu kota di Asunción. Kemudian ada negara Peru beribu kota di Lima. Ada negara Suriname beribu kota di Paramaribo. Negara Suriname penduduknya itu kebanyakan adalah keturunan bangsa Indonesia, terkhusus suku Jawa, karena pada waktu Belanda menjajah Suriname, bersamaan dengan itu Belanda juga menjajah Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia yang dikirim ke Suriname untuk bekerja di perkebunan Belanda yang ada di Suriname, sehingga sampai saat ini banyak keturunan Indonesia yang masih menetap di negara Suriname. Kemudian negara Uruguay, negara Uruguay di sini beribu kota di Montevideo. Kemudian yang ke-13 adalah negara Venezuela yang beribu kota di Caracas. Itu tadi negara-negara yang berada di kawasan Amerika Selatan. Kemudian ini salah satu fenomena yang terdapat di Amerika Selatan. Tahu ini sungai apa? Yaitu Sungai Amazon, yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil yang ada di benua Afrika. Kemudian kawasan Amerika Selatan terletak di daerah Genting Panama hingga ujung selatan benua Amerika, tadi negara Argentina, di Kepulauan Terra del Vigo. Kebanyakan negara-negara di kawasan ini adalah bekas jajahan Spanyol, kecuali Brasil. Brasil adalah jajahan Portugis. Guyana jajahan Inggris, Suriname jajahan Belanda, Guyana Perancis jajahan Perancis. Itu negara-negara Eropa yang pernah berkuasa di Amerika Selatan, dan penduduknya mayoritas memeluk agama Katolik. Kemudian berikutnya, ini kawasan yang terakhir, yaitu kawasan Laut Karibia. Laut Karibia terletak di perairan Samudra Atlantik, di sebelah timur benua Amerika. Ada 11 negara, dan negara kecil-kecil di sana
merupakan negara kepulauan ya di sini. Yang pertama adalah negara Aruba ya, yang beribu kota di Oranjestad. Kemudian yang kedua adalah negara Antigua dan Barbuda yang beribu kota di Saint John's. Kemudian negara Bahama ya, di sini ada kepulauan Bahama yang beribu kota di Nassau. Kemudian ada negara Barbados, pulau kecil di sini yang beribu kota di Bridgetown. Kemudian ada negara Kuba, merupakan pulau terbesar, beribu kota di Havana. Kemudian negara Haiti beribu kota di Port-au-Prince. Kemudian ada negara Yamaika. Ya. Di sini negara Yamaika beribu kota di Kingston. Kemudian negara Puerto Rico beribu kota di San Juan. Yang kesembilan adalah Republik Dominika yang beribu kota di Santo Domingo. Kemudian yang ke-10 adalah negara Saint Kitts dan Nevis. Ini merupakan negara terkecil di sini yang beribu kota di Basseterre. Kemudian yang ke-11 adalah negara Trinidad dan Tobago ya, yang beribu kota di Port of Spain. Itu tadi negara-negara yang berada di kawasan Laut Karibia. Kemudian ini salah satu fenomena alam yang terdapat di negara Kuba. Kemudian wilayah ini terdiri dari pulau-pulau yang terletak di Laut Karibia di timur Amerika Tengah. Wilayah ini pada masa lalu banyak diperebutkan oleh bangsa Eropa karena tanahnya yang subur. Pulau-pulau ini yang dijadikan lahan pertanian tebu sebagai penghasil gula. Oke, itu tadi kawasan-kawasan yang ada di benua Amerika. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu semuanya? Ibu harap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir, dan sekali lagi baca materi yang ada ya. Jadi yang terakhir tadi adalah negara di Laut Karibia ya. Negara-negara di situ memiliki bahasa yang beragam tergantung pada bahasa penjajahnya dahulu. Apakah itu Inggris, Prancis, Belanda, atau Spanyol. Pulau terbesar adalah Kuba dan Pulau Hispaniola yang terbagi menjadi dua negara, yaitu negara Haiti dan Republik Dominika. Baik anak-anak, itu penjelasan yang Ibu berikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dan untuk pembelajaran hari ini Ibu tidak memberi tugas untuk kuis ya atau tugas pengetahuan yang lain, tapi Ibu akan memberi tugas dalam bentuk keterampilan, yaitu menggambar peta benua Amerika. Gambar pada kertas HVS dengan menggunakan metode grid. Masih ingat tidak kamu materi kelas 7, yaitu tentang memperbesar, memperkecil peta dengan menggunakan metode grid, yaitu kalian membuat petak-petak dengan ukuran 1 kali 1, jumlahnya kotak tergantung pada peta yang akan kalian gambar. Jadi untuk menggambar ini anak-anak harus ada atlas yang di dalamnya ada peta benua Amerika ya. Kalau kurang jelas nanti bisa bertanya melalui WA. Nah, tugas ini tidak dikirim hari ini, tapi nanti dikirim pada waktu Ibu Nurini mengajar kembali, yaitu pada tanggal 15 Agustus yang akan datang. Bagaimana, sudah jelas? Ya, mudah-mudahan anak-anak tidak bingung. Kalau ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Dan Ibu juga sampaikan materi berikutnya, yaitu pembagian region di benua Afrika. Dan masih ada lagi nanti pembagian region di benua Eropa. Baru nanti ada tugas secara bersamaan
dari beberapa pembagian region di tiap-tiap kota. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa.